Mari untuk Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat siang ini melalui persekutuan Ladies Fellowship. Kami sangat bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk kembali menggali kebenaran-Mu, merenungkannya, dan kami ditolong oleh Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan. Biarlah Engkau menaruh kata-kata-Mu melalui bibir mulut hamba-Mu yang terbatas ini. Tuhan menguduskan hati setiap kami yang hadir hari ini. Biarlah kami dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kebenaran-Mu sungguh-sungguh kami boleh nikmati, sungguh-sungguh mengubahkan kami, sungguh-sungguh menggairahkan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami bersyukur dan menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Saya mau menyapa kita semua. Shalom, Ibu Bapak Halo. sekalian. Ya, bersyukur untuk kesempatan ini. Saya boleh diberi kesempatan untuk sama-sama kita boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan satu tema mengekang lidah. Wah, ini topik yang hampir sama. Waktu beberapa bulan yang lalu saya sempat bicara tentang mengomel itu ya. Hari ini kita bicara tentang mengekang lidah. Lagi-lagi fokus pada bagaimana perkataan kita, mulut kita. Baik, saya mengajak kita semua boleh melihat dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-26. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-26 berkata demikian. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi dari sini Yakobus mau bilang bahwa orang yang beribadah berarti orang yang mengekang lidahnya. Kalau bicara mengekang berarti dia harus mampu menahan, mengendalikan, atau mengontrol lidahnya atau kata-kata yang diucapkan. Itu adalah orang yang beribadah. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak mengekang lidah kita, kita tidak mengontrol atau kita tidak benar-benar memahami apa yang kita katakan dengan baik, maka kita sedang menipu diri kita sendiri. Dikatakan sia-sialah ibadahnya. Hari ini kita belajar ya bahwa ternyata ibadah itu harus bicara tentang hidup kita. Kalau hidup kita itu adalah ibadah, maka salah satu hal yang harus kita perhatikan adalah kata-kata kita, lidah kita. Kalau kita tidak menjaganya dengan baik, mengontrolnya dengan baik, maka dikatakan sia-sialah ibadah kita. Mari kita boleh tilik ya apa yang dilihat oleh seorang Yakobus. Kalau kita baca Yakobus di sana, dia selalu bicara bahwa apa yang kita tahu firman Tuhan maka kita harus lakukan. Iman dan perbuatan itu harus berjalan searah. Jadi kalau hari ini kita tahu banyak hal yang diajarkan firman Tuhan, kalau kita nggak lakukan maka sia-sialah semuanya. Maka dibilang bahwa berbahagia kita yang mendengar tapi kita yang melakukan. Kita yang beribadah tahu banyak firman Tuhan, kita mengenal itu, maka kita harus melakukannya supaya dikatakan kita beribadah. Dan itu adalah hidup yang berkenan, yang sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Maka waktu kita melihat Yakobus pasal 3 ayat yang kedua, di situ dikatakan bahwa sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Yakobus menyatakan kepada kita bahwa ada begitu banyak kesalahan yang kita ucapkan, kita lakukan dengan kata-kata kita. Tapi kalau orang yang tidak bersalah dalam perkataannya, maka dikatakan dia adalah orang yang sempurna. Wah, itu tidak mudah ya. Maka kalau kita perhatiin dari Yakobus 3 ayat yang pertama sebelum kalimat ini disampaikan, dia bilang, hati-hati loh kalau kamu mau menjadi guru. Sebab sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Jadi kalau hari ini saya percaya ya ibu-ibu semua adalah ibu di tengah-tengah keluarga atau ibu ketika ada orang-orang yang ada di sekitar kita, kita selalu mengungkapkan, mengucapkan, menyampaikan kata-kata kita. Hari ini kita harus ingat, kalau kita salah satunya yang diajarkan adalah sempurna dengan kita berkata-kata yang benar. Kita tidak berkata-kata yang salah. Hari ini kita ingat salah satu panggilan Tuhan atas hidup kita adalah kita harus memberitakan kebenaran itu.
kita harus menyampaikan itu. Maka waktu yang kita ucapkan bukan kebenaran, bukan hal yang baik, bukan hal yang membangun, bukan hal yang kudus. Ternyata kita sedang melanggar apa yang Tuhan katakan. Kita ternyata sedang tidak menghormati Tuhan yang adalah hakikat dari ibadah itu. Jadi kalau kita beribadah artinya kita sedang menghormati Tuhan, kita sedang menyembah Tuhan. Kalau hidup kita adalah menyembah Tuhan, kita menghormati Tuhan, maka waktu kata-kata kita adalah bukan kata-kata yang benar, maka ternyata kita sedang tidak menghormati Tuhan. Ternyata kita sedang mempermalukan Tuhan. Kita sedang membuat Tuhan kecewa dengan apa yang kita sedang lakukan. Maka Yakobus 1 ayat yang ke-19 berkata demikian, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Iya, seringkali kita cepat sekali untuk merespon. Apalagi yang kita dengar itu tidak mengenakan kuping kita. Kita akan tertantang, kita akan dicobai untuk membalas dengan kata-kata yang tidak baik. Kata-kata yang bisa menyakiti. Makanya dibilang begini, kalau kita makan, makanan yang masuk dalam mulut kita itu bisa mematikan kita. Makanya ada orang yang kolesterol, kemudian jantung, lalu akhirnya juga bisa meninggal karena makanan itu. Tapi kata-kata yang keluar dari mulut kita bisa mematikan orang lain. Wah, sesuatu yang sangat menakutkan, Ibu Bapak sekalian ya. Maka waktu Yakobus berkata, engkau harus lambat untuk berkata-kata. Maka kita diajarkan untuk tidak cepat merespon dengan kata-kata. Kita harus mikir dulu apa yang kita harus ucapkan. Kita mikirin siapa yang mendengar, siapa yang sedang kita sampaikan kata-kata ini? Kenapa saya menyampaikannya? Seperti bagaimana Tuhan Yesus itu ngajarin kita bahwa bagaimana di waktu yang tepat kita harus bicara, kata-kata seperti apa yang kita harus sampaikan, supaya itu adalah kata-kata yang ramah, yang baik, yang benar itu. Lalu ayat yang ke-21 dari Yakobus pasal 1 berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Buang yang kotor, yang jahat, tapi terima firman Tuhan. Itu jaminannya. Jadi firman Tuhan tuh bilang sama kita bahwa yang diucapkan oleh mulut kita itu meluap dari hati kita. Di hati kita ini apa yang kita isi? Apakah kita sedang memiliki hal-hal yang baik, yang benar? Apakah Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita supaya kata-kata kita itu adalah kata-kata yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, menjadi berkat untuk orang lain? Itu sebaliknya yang ada dalam hati kita adalah kejahatan itu. Roh jahat itu membuat yang keluar adalah yang kotor, keluar adalah yang jahat. Ini jadi sebuah kewaspadaan yang harus kita lakukan karena kita selalu menggunakan setiap kata-kata kita, setiap detik, setiap waktu dalam hidup kita. Hanya orang yang bisu aja yang nggak pernah akan bisa ngomong. Tapi dia juga bisa ngomong lewat tulisan dia mungkin. Nah, hari ini kita belajar untuk membuang yang kotor, yang jahat itu, tapi kita harus menerima firman Tuhan itu. Nah, Yakobus pasal 3 ngajarin kita dosa lidah itu. Di ayat yang kelima berkata demikian, lidah walaupun suatu anggota yang kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihat, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi lidah kita adalah bagian dari anggota tubuh yang begitu kecil, tapi dia bisa memegahkan begitu banyak perkara-perkara yang besar. Ini perlu kita perhatikan. Maka dia katakan, Yakobus katakan bahwa lidah itu bagaikan api yang bisa menghanguskan. Lidah merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Wah, bahaya banget ya. Jadi waktu kata-kata kita itu adalah kata-kata kejahatan, sebenarnya itu sedang dinyalakan oleh api neraka. Hukuman Allah itu sendiri. Kita akan berlawanan dengan Allah.
kita sedang tidak taat dan tidak berjalan dengan, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ayat yang ketujuh, di situ dikatakan kalau manusia itu mampu mengendalikan, ada begitu banyak binatang liar, hewan-hewan yang lain, tetapi untuk lidah manusia sulit menjinakkannya. Ia adalah sesuatu yang begitu buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Jadi selain lidah itu adalah api, lidah itu begitu buas, lidah itu bagaikan racun. Ini adalah bicara tentang dosa lidah itu sendiri. Nah, mari kita lihat bagaimana kita menggunakan lidah kita dalam keseharian kita. Jadi waktu melakukan persiapan ini, saya punya waktu yang cukup untuk kembali melihat kata-kata yang diucapkan itu seperti apa. Apa yang selama ini selalu disampaikan, selalu diucapkan, ya, lalu dikatakan lidah kita bisa kita pakai salah. Dengan lidah kita bisa memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian. Jadi kita jangan berpikir bahwa hari ini kita bisa berkata-kata yang baik, lalu besok ketika orang melakukan hal yang menyakiti kita, lalu kita mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang itu. Ternyata nggak boleh. Kalau kita berasal dari sumber yang satu, Roh Allah itu sendiri, dari kebenaran yang tertanam dalam hidup kita, yang menjadi sumber dari segala sumber yang kita harus sampaikan, maka harusnya yang keluar adalah berkat itu, adalah memuji Tuhan, bukan mengutuk, bukan sebaliknya, membuat orang-orang di sekitar kita melihat betapa kejamnya kata-kata yang kita ucapkan. Begitu menyakitkan, bahkan bisa membinasakan orang itu sendiri. Kemudian di ayat yang ke-22 dan 23 di situ dikatakan, mari kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Makanya begitu penting ya, waktu kita diperlengkapi setiap waktu dengan mendengar firman Tuhan. Sebenarnya itu adalah bagian yang begitu kuat membuat kita terisi dengan yang benar. Kita ditolong supaya yang dikeluarkan dari kata-kata kita itu adalah kata-kata yang adalah firman itu sendiri, kebenaran itu sendiri. Tetapi kalau tidak, maka pasti sebaliknya. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Jadi firman Tuhan itu begitu dalam ya mengkritik kita, begitu dalam mengajarkan kita bahwa kita harus melihat ke dalam diri kita. Jadi kadang kita tuh fokus pada orang lain. Apa yang orang lain itu ucapkan, apa yang orang lain itu lakukan, apa yang orang lain itu pikirkan tentang saya. Maka seringkali kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang bertentangan. Kita begitu mudah marah, makanya tadi Yakobus bilang jangan cepat marah, karena marah tidak mengerjakan apapun di dalam Allah. Jadi firman Tuhan itu menolong kita dengan jelas bagaimana kita melihat ke dalam diri kita. Apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan itu? Apa yang harus kita ucapkan? Apa yang kita pikirkan? Jadi itu yang akan menolong kita dengan sangat kuat supaya kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Maka dikatakan orang yang melakukan firman, orang yang mengekang lidahnya, orang yang mengucapkan dengan benar, itu dia pasti akan berbahagia karena dia sedang melakukan firman Tuhan. Maka kita tidak akan dicemarkan oleh dunia ini. Kita boleh beribadah dengan murni karena salah satunya kita menjaga perkataan kita, tak bercacat di hadapan Allah. Kemudian mari kita melihat Matius 12. Jadi kalau uh, Ibu Bapak sekalian boleh melihat dari Matius pasal 12, di sini saya ngangkat tentang Yesus dan orang Farisi. Kita melihat bagaimana seorang Farisi melihat Tuhan Yesus. Jadi waktu di hari Sabat, Tuhan Yesus murid-muridnya mulai memetik gandum, lalu orang-orang Farisi itu mulai mencemooh mereka dan berkata, mereka nggak harus lakukan ini di hari Sabat ini. Kemudian Tuhan Yesus menegur mereka. Kemudian waktu ada orang yang sakit, di ayat selanjutnya di situ dikatakan Tuhan Yesus pun menyembuhkan.
dan mereka memandang Tuhan Yesus dengan begitu marahnya, begitu kecewa, bahkan mereka berencana untuk membunuh Tuhan Yesus. Sampai di ayat yang selanjutnya, waktu Tuhan Yesus mengusir orang yang kerasukan, dan orang itu adalah buta dan juga tuli. Waktu itu pun orang-orang Farisi begitu geram dan marah. Maka kita melihat kata-kata yang diucapkan, mereka bilang dia mengusir uh, setan dengan roh Beelzebus. Lalu Tuhan Yesus mulai menegur. Jadi hari ini kita melihat Tuhan mengajarkan kepada kita. Waktu orang Farisi memandang Tuhan Yesus dengan penuh iri hati, dengan penuh kebencian, dengan begitu jahatnya, maka yang diucapkan adalah kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang penuh dengan kebencian. Lalu Tuhan Yesus bilang sama mereka, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, orang harus setiap kata-kata yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapannya, engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi kita belajar ya dari Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada orang-orang waktu itu bagaimana orang Farisi memandang Yesus dan mengucapkan kata-kata yang tidak baik, yang jahat itu. Lalu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana setiap kata-kata yang dikeluarkan oleh mulut kita itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya mau mengajak kita mengingat bagaimana Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kita dengan berfirman, dengan berkata-kata. Allah memakai mulutnya untuk menciptakan yang mulia, yang baik, untuk datang memuji dan memuliakan Dia. Makanya dibilang adalah privilege atau hak istimewa. Orang yang percaya pada Tuhan adalah dia harus memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Maka hidupnya adalah hidup yang berjalan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan, yang dilakukan oleh Kristus. Jadi hari ini kita coba ingat ya bagaimana kita diciptakan oleh Tuhan dengan satu tujuan yang begitu mulia. Lewat perkataan Tuhan maka kita ada. Maka hari ini mari kita ingat setiap kata-kata yang kita lakukan kita harus melihat bagaimana Allah menciptakan kita. Kita melihat apa yang Yesus katakan. Waktu manusia, waktu orang-orang Farisi, para imam-imam dengan begitu irinya, dengan begitu bencinya, dengan jahatnya, mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, mengucapkan kata-kata yang begitu jahat kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus nggak pernah balas dengan hal-hal yang jahat. Tuhan Yesus melakukan hingga akhir dengan kasih untuk menyelamatkan manusia. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Maka catatan yang penting yang mungkin kita harus lihat yang pertama adalah kata-katamu membawa engkau pada penghakiman. Mari kita lihat apa yang kita sering ucapkan, baik terhadap anak kita, mungkin waktu kita marah, waktu kita sedang geramnya ketika mungkin menegur mereka, mereka tidak mendengar. Bagaimana dengan pasangan kita ketika kita merasa mungkin ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Apa yang kita ucapkan? Bagaimana dengan teman-teman pelayanan kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan tetangga-tetangga kita? Apa yang kita ucapkan? Hari ini kita belajar bahwa kata-katamu membawa engkau pada penghakiman Allah. Jadi bukan saja kata-kata kita itu bisa mematikan orang lain, tapi dibilang kata-katamu membawa engkau dihakimi oleh Allah. Jadi kalau kita berpikir dengan manusia biasa aja, hari ini kita lihat dengan Allah loh kita akan berhadapan. Kemudian yang kedua, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, ucapan mulutmu itu lahir dari hati dan pikiranmu. Isilah dengan firman-Nya, agar Roh Kudus menguasaimu, bukan roh jahat atau roh setan itu yang menguasaimu. Hari ini makanya mau tak mau sebagai orang yang percaya, kita harus mencintai firman Tuhan.
Kita harus mau diisi oleh firman Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk mendengarkan, merenungkan, bahkan mengalami firman-Nya. Supaya itu yang adalah bagian yang terisi dalam hidup kita untuk kita ucapkan keluar. Nah, masuk untuk tema hari ini, kita sama-sama ingat, kalau kita beribadah, maka kita mengekang lidah kita. Kita akan mengontrol, menahan kata-kata kita. Kita nggak cepat bicara. Kita akan mikirkan itu dengan baik karena kita akan mempertanggungjawabkan itu kepada Allah. Dan supaya menjadi berkat untuk orang yang mendengarnya, bukan sebaliknya, mematikan orang itu. Bagaimana dengan kata-kata kita? Orang yang tadinya salah, dia sadar dan mulai berubah. Orang yang lemah kembali dikuatkan untuk dimampukan melihat pengharapan yang besar dari Allah. Yang kedua, ibadah kita akan menjadi sia-sia kalau kita tidak mengekang lidah kita. Jadi ingat, ibadah bukan hanya waktu kita beribadah seperti ini, tapi daily kita, hidup keseharian kita. Waktu kita nggak bisa mengekang lidah kita, ternyata hidup kita sedang tidak menghormati Tuhan, tidak memuliakan Tuhan. Sebaliknya kita sedang mengecewakan Tuhan, kita sedang membuat Tuhan terluka karena apa yang sedang kita lakukan. Lalu dikatakan, bicara tentang sempurna, salah satu hal yang sederhana, kita menjaga perkataan kita dengan benar. Mari hari ini kita ada begitu banyak orang berupaya untuk menjadi sempurna dengan penampilannya, berdandan dengan mungkin begitu banyak membuang, mengeluarkan kantongnya. Tapi hari ini kita melihat seorang yang percaya belajar untuk sempurna, menjaga perkataannya, supaya perkataannya adalah perkataan yang benar. Dan yang terakhir, mari kita pakai lidah kita, mulut kita, hanya untuk mengucapkan yang benar dan untuk memberkati banyak orang. Biarlah Tuhan memberkati kita lewat topik ini. Kita terus berhati-hati menjalani hari-hari kita dan tahu bagaimana kita mengucapkan kata-kata, kita semakin takut akan Tuhan, dan kita semakin mau menjadi berkatnya Tuhan dimanapun kita ada. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau menciptakan kami dengan lidah sebagai bagian dari kesempurnaan ciptaan-Mu, supaya kami mengucapkan kata-kata yang benar seperti yang Engkau ajarkan pada kami. Tolong kami Tuhan, supaya hari ini kami takut akan Engkau, kami memakai setiap kata-kata kami dengan benar, karena kami sedang beribadah kepada Tuhan. Kami harus menjadi berkat buat banyak orang lain, karena Engkau memanggil kami untuk menjadi umat-Mu yang harus memuliakan-Mu dengan hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami, semua yang boleh hari ini punya kesempatan kembali diteguhkan oleh firman-Mu, ditegur oleh firman-Mu. Biarlah kami mau melakukan seperti firman-Mu hari ini. Berbahagia kami yang melakukan firman-Mu. Tolong kami, biarlah kuasa Roh Kudus yang terus menguasai hati dan pikiran kami, supaya setiap kata-kata dan perbuatan kami boleh menurut seperti yang Engkau ajarkan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya kembalikan kepada Bu Nevi atau jika ada yang mau sharing atau bertanya silakan. Ya, terima kasih Bu Lid yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Ketika saya mendengar tadi, saya melihat diriku ya Tuhan, betapa berdosanya manusia dan saya secara pribadi ya. Mengapa? Karena ketika saya baca tadi ya firman Tuhan, sempurna ya, di sini dikatakan orang sempurna adalah orang yang bisa mengekang lidah. Tadi ada poin Bu Lydia. Ya, dan dikatakan orang sempurna, saya berpikir saya bilang sama kalian, saya ini orang yang berdosa tidak sempurna. Karena ya lidah ini kan dari bangun tidur, kita urus anak, urus segala sesuatu. Kadang-kadang kita keluar juga kata-kata, ya. Yang kemana matanya, kemana akal budinya, ya ditaruh di mana gitu-gitu ya. Ya, tapi ya firman Tuhan ini luar biasa mengingatkan kita beribadah keren banget. Tapi keseharian inilah yang terpenting karena keseharian inilah kehidupan yang nyata yang Tuhan lihat. Ya, tadi juga saya renungan firman Tuhan ini sangat berkaitan luar biasa Tuhan mau mengajarkan untuk kita ibu-ibu ya. Eh, apa
Mata Tuhan itu melihat setiap langkah kita. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Dan Tuhan mengawasi semua hal dalam hidup ini. Dan dikatakan bahwa eh, ada penghakiman. Jadi, makin takut ya. Ada penghakiman akhir tentang hidup kita, bagaimana kata-kata yang kita keluarkan. Jadi ini merupakan perenungan yang luar biasa. Terima kasih untuk hambanya. Saya secara pribadi sangat diberkati dengan firman Tuhan ini untuk berjaga-jaga dengan kata-kata. Mungkin kita tidak berkata kepada orang, bisa saja kita bergosip ya, menceritakan tentang orang lain dengan keberadaan kita mungkin ya banyak hal ya memburukan orang dan ini sangat berbahaya ya. Jadi ya mungkin ibu-ibu ada yang perlu di-sharingkan silahkan, tapi saya secara pribadi sangat diberkati dengan firman Tuhan, bercermin. Ya semoga setelah cermin pergi jangan lupa ya, tidak mudah lupa tetapi menjadi pelaku dari firman dan terus berjuang menaruh pengharapan karena kita tidak sempurna. Kita butuh Tuhan, butuh Roh Kudus untuk menolong memimpin hati karena tadi saya belajar hati ini penting karena hati maka keluar dari pikiran setelah dikelola di pikiran keluar lewat mulut nggak pakai saring-saringan jadi perjalanan hidup kita ya kiranya Tuhan menolong kita semua kiranya bab ibu-ibu ada yang pengen sharing uh, keberhasilan atau kegagalan biarlah kita bertumbuh bersama melalui perenungan firman Tuhan. Ya silakan saya berikan kesempatan waktunya untuk kita. Bu Nevi, aku dong mau kasih ini doang dikit. Mohon, Boleh, boleh mohon. Kak, silakan. Jadi kali kalau sekarang kan, kalau dulu kan ada pepatah mulutmu harimaumu, Hmm. tapi sekarang jempolmu harimaumu. Karena Benar, benar. karena kita kadang-kadang nggak berkata-kata, tapi jempol kita yang bermain di status, di sosial media, di macam-macam. Nah, tanpa kita sadari dengan seperti itu, kita nggak sadar juga bahwa sebenarnya itu sedang melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak berkenan karena em, apa akibatnya pun sekarang banyak kan kita lihat bahwa dengan jempolnya orang-orang saat ini di sosial media akibatnya ada yang berhubungan dengan pihak berwajib, ribut, dengan macam-macam lah. Jadi bukan dengan dari perkataan yang keluar dari mulut, tapi jempol kita ini sekarang di zaman sekarang ini justru yang jahat gitu. Kita nggak bicara langsung, tapi kita punya jempol ini bermain tanpa kita sadar itu lebih lebih jahat dari perkataan kita yang keluar gitu. Nah, itu gimana kali dia? Iya, benar. Seperti yang tadi saya bilang, Kak Marley. Ya, untuk jempol itu tertulis pasti kan dari hatinya. Ya, Jadi, makanya. jadi hatinya dan pikirannya, maka yang keluarnya adalah ketikan-ketikan itu dalam bentuk bahasa tertulis itu ya. Jadi, ya ini jadi catatan buat kita semua ya. Jadi, waktu bicara apa yang diucapkan, tidak hanya melalui kata-kata, tapi bisa diucapkan, dilukiskan lewat tulisan gitu ya. Lewat video-video mungkin yang kita goresin itu adalah bagian dari ide yang ada dalam pikiran dan hati kita. Jadi hari ini memang totally hidup kita itu bagian dari orang bisa melihat seperti yang tadi ya, buah itu dari mana sih? Dari pohon ya kan? Jadi kalau hidup kita ini dari mana sih? Kalau kita belajar dari Tuhan dan firman-Nya, maka kita akan bersumber dari Dia. Tapi kalau yang ada dalam pikiran dan hati kita adalah sesuatu yang bukan dari Tuhan, yang pasti yang jahat itu, maka yang keluar, yang dikaryakan, yang dihasilkan itu ya itu yang jahat, yang negatif itu. Maka kalau tadi Kak Marle bilang eh, jempol kita, harimau kita, ya udah dijaga hati-hati yang berawal dari pikiran dan hati kita, Kak. Supaya yang tertulis itu, yang tercipta itu yang menyenangkan, jadi berkat. Supaya yang tadinya mungkin malas beribadah, jadi mau beribadah. Yang mungkin mulai menyingkir karena dia merasa begitu banyak kekurangan, dia punya harapan bahwa dia bisa berbagi kok dengan banyak hal dari hidup. Gitu ya. Ya, itu Kak Marley. Jadi ini yang memang jadi perjuangan semua kita ya, karena ini day by day.
Apa Iya, yang ada di hati hari dan ada. pikiran dan terucap itu ya, itu yang akan nampak. Iya, thank you Iya, Kak Marle. oke. Iya, menyambung juga ya Kak dari apa yang Kak Marle sampaikan. Banyak sekali untuk saat ini ya ibu-ibu ya, banyak yang mencurahkan isi hatinya. Apa berkaitan dengan hubungan dengan suaminya, apa berkaitan dengan anaknya, apa berkaitan dengan tetangganya, keluarganya, saudaranya, dituangkan semua di Semua di status. kita. Jadi sejagat raya itu tahu dan kita orang bisa dia kasih posting firman Tuhan, setelah itu dia posting tentang sana. Jadi kadang-kadang saya baca, aduh, sangat kasihan gitu. Jadi sudah untuk pengontrolan, untuk mengontrol diri, kalau ini sudah apa ya, udah bablas dalam kekristenan, wanita Iya, Kristen ya. Iya, iya. sekarang udah kayaknya udah terlalu apa ya, karena dunia dunia sekarang ya, sosial media. Digitalnya iya. Jadi tapi di situ dibilang, oh itu kan tempat saya curhat gitu. Terus Iya, kita misalnya kasih tahu, eh, nanti apa bisa dibicarakan saja itu, nggak usah terlalu diposting. Bahkan bukan hanya ibu-ibu tapi pendeta-pendeta juga loh. Ada yang begitu loh. Hamba-hamba Tuhan juga, bukan ibu-ibu, bukan orang awam, hamba-hamba Tuhan juga. Waduh, saya bilang, aduh sangat sedih gitu. Jadi ya dunia sosial ini juga ya ya menjadi akses berbahaya. untuk curhat. Justru Jadi lebih lebih juga perlindungan ya Bu berbahaya. ya. Lebih Iya, berbahaya sebenarnya karena eh, dari masalah keluarga, masalah semuanya bisa dicurahkan di situ. Padahal sebenarnya nggak ada manfaatnya, malah bisa memperkeruh Ya. masalah gitu loh. Iya Mm-mm. kan? Jadi kalau kita berbicara langsung ke orang, mungkin orang per orang kita ngomong. Tapi kalau udah masuk di sosial media, itu sudah istilahnya Iya. dunia luar udah tahu gitu permasalahan. Padahal itu sebenarnya nggak ada manfaatnya, justru memperkeruh Mm-mm. masalah gitu. Itu Iya. sebenarnya lebih berbahaya. Itu yang sebenarnya firman tuh kita harus apa ya? eh, untuk kedepannya ini bukan kita berpatokan pada firman Allah dalam arti plek-plek-plek gitu, tapi kita juga harus lihat perkembangan zaman sekarang tuh orang tuh melihat itu dari sisi firman Tuhan itu bagaimana gitu, sehingga apa ya mereka sudah tidak firman Tuhan aja yang penting gue pasang status deh, gue ngomong aja semua apa yang gue mau ngomong, padahal itu sebenarnya nggak boleh, ya Iya. kan? Karena kalau kita berbicara orang per orang kita ngomong langsung, tapi kalau kita udah masuk di dalam sosial media itu bahaya gitu. Mm-mm. iya. Gitu. Jadi kita boleh sama-sama lihat ya betapa lemah dan rapuhnya kita semua gitu. Ah, Jadi kalau kita nggak mau bergantung dan nggak mau hidup dalam Tuhan, kerapuhan itu, kehancuran itu pasti terjadi gitu ya. Jadi Iya, kalau hari ini, mari kita sama-sama memulai dari kelompok ini. Kalau kita posting sesuatu yang baik, biarlah seterusnya tetap baik, hal-hal yang membangun, yang berguna. Jangan sampai tiba-tiba berubah seperti yang tadi Bu Nevi sempat angkat ya. Jadi kita harus konsisten supaya orang melihat memang buahnya pohon kita itu benar, nggak berubah-berubah. Hari ini bisa yang positif, besok negatif. Nah, ini jadi hal yang jadi taruhan kita semua, perlombaan kita semua, supaya kita tahu tempatnya di mana, dengan siapa kita sedang berkomunikasi, untuk apa kita menyampaikan ini. Biarlah kita ingat sama-sama bahwa kita dipanggil hanya satu loh. Kita dipanggil harus iya Bu. memberitakan kebenaran itu. Kita harus memuliakan dia, bukan sebaliknya. Oke, baik. Mungkin ibu-ibu yang lain mau mau sampaikan sesuatu, ada Bu Ina, Bu Mei, Bu Warsi, Bu Yuli. ada Bu Mei, Ada Bu Mei, silakan. ada Bu Ira tuh. Ada Bu Ira, Bu Yuli, Oma Oma Coy, Ibu Juarsi. Ya, mungkin saya sedikit mau bercerita tentang pengalaman pribadi saya. Saya punya mama itu, eh, ketepatan mama saya itu anak kepala polisi ya. Jadi eh, mama saya itu mendidik kita itu keras gitu. Beda sama bapak gitu. Kalau bapak itu kebalikannya. Hmm. Dan kalau dulu saya ingat 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 sekali waktu kita masih kecil-kecil,
mama itu sering mengeluarkan kata-kata kebun binatang gitu. Jadi kita nggak salahin ya, mungkin didikan dari opung mungkin seperti itu. Jadi ya mereka mungkin sedikit menerima firman Tuhan pada zamannya mereka, kita juga memaklumi hal itu gitu. Dan saya pernah berantem sekali sama mama saya pada waktu mama saya itu ngeluarin kata-kata eh, monyet gitu, monyet kau katanya. Terus saya lawan gitu kan, saya tipe tipe anaknya yang agak keras gitu dibandingin kakak-kakak saya gitu. Jadi saya lawan, saya bilang gini, kalau mamanya monyet, anaknya juga monyet. Saya Kalau bilang, saya monyet, kalau mama juga. anaknya monyet, mamanya juga monyet. Saya bilang gitu. Waduh, Nah, sempat sempat saya itu eh, jadi bulan-bulanan di rumah gitu kan, karena ya yang lain pada nggak berani ngelawan, saya ngelawan gitu. Dan sempat ada eh, kayak luka hati di hati saya. Saya simpan lama. Saya kecewa dengan mama saya karena mama saya cukup keras. Saya sakit hati dan saya pendam di dalam hati, dan saya banyak belajar dari situ bahwasanya mengeluarkan kata-kata itu harus betul-betul dipikirkan. Apalagi sekarang saya sebagai ibu, saya sebagai istri, saya banyak belajar gitu. Dan saya semenjak tamat SMA itu, karena anak-anak mama itu kan banyak, ada 6 orang, jadi saya itu merantau, saya merantau ke Jakarta, mereka semua di Medan, dan saya sempat, saya kuliah sendiri, saya uh, uh, bergabung di salah satu gereja besar di Jakarta, di gereja GBI, dan puji Tuhan saya diterima di sana sebagai full timer, dan cukup lama saya di sana, 8 tahun. Saya melayani di GBI sebelum saya menikah. Banyak hal yang saya terima gitu, dan ada sesi-sesi di mana kita itu uh, mengalami luka batin dan kita dipulihkan gitu. Dan puji Tuhan, setelah berjalannya waktu gitu, selama saya di Jakarta, saya jauh dari mama saya merasakan dulunya saya sakit hati, tapi ternyata enggak gitu. Apa yang dilakukan mama saya itu memang sebelum saya mengenal firman itu salah gitu. Tapi setelah saya mengenal firman, ternyata mereka belum tahu apa-apa mengenai firman itu begitu. Dan kita nggak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya begitu. Jadi saya telepon mama saya minta maaf, dan ya puji Tuhan setelah berjalannya waktu, mungkin kita juga sudah besar-besar ya, anak-anaknya mama itu, dia sudah tidak mengeluarkan kata-kata seperti itu lagi. Dan sebelum saya menikah dengan suami saya juga, saya bilang, aku itu dari keluarga yang sudah terbiasa mendengarkan kata-kata kebun binatang. Aku nggak mau kita membangun rumah tangga, walaupun kita berantem seberantem-berantemnya, kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata kebun binatang. Kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasar gitu. Dan itu dari awal pernikahan aku sudah bilang. Jadi aku tidak mau ada luka batin. Luka yang dulu aku terima dari mama aku dapatkan lagi mungkin dari suami aku atau dari siapa, keluarga. Karena kalau kita menikah kan kita sudah bergabung dua keluarga gitu. Dan aku bilang seperti itu gitu. Jadi puji Tuhan suami aku juga menerima hal itu, dan kami sama-sama belajar gitu. Awal-awalnya memang agak sulit karena background suami aku juga mungkin pernah mendengar kata-kata seperti itu gitu kan. Nah, jadi sempat memang kalau kita berantem tuh ada satu-satu kalimat gitu yang ini gitu. Kita terus belajar gitu. Kita terus belajar untuk mengoreksi diri bahwasanya ya kita boleh berantem, kita boleh bertengkar, tapi jangan sampai kata-kata kebun binatang itu masuk dalam keluarga kita. Dan itu sampai sekarang aku juga didik anak-anak. Dan kalaupun anak-anak berantem, jangan ada kata-kata bilang misalkan, kau bodoh. Nggak boleh, aku bilang seperti itu. Mau sekesal apapun. Nah, jadi itu memang pelajaran hidup banget ya buat aku gitu. Dan dan itu justru sampai sekarang itu seperti mendarah daging. Aku itu aku dan suami mungkin ya, kita itu
berumah tangga kita tidak terlalu mendekatkan diri ke yang lain gitu. Nah, supaya apa gitu? Supaya kita kita semakin dekat sama orang, kita bakal terkadang kita tidak sengaja mengeluarkan kata-kata orang tersebut sakit hati begitu. Dan itu yang saya dan suami jaga gitu. Dan betul-betul memang itu perjuangan hidup saya yang dari luka batin seluka-lukanya sampai saya besar gitu. Sampai saya besar saya pindah dari Jakarta, tamat SMA saya pindah dari Jakarta, dari Medan ke Jakarta. Saya baru dipulihkan setelah saya bergabung dengan salah satu gereja besar itu gitu. Dan itu perjalanan hidup yang sangat sangat gara-gara perkataan perkataan yang mungkin secuil, dan itu yang saya terima itu yang berdampak sangat-sangat besar gitu. Dan ya begitulah pengalaman hidup saya. Terima kasih. Terima kasih, Bumi. Ya, sama-sama Kak. Semangat terus. Iya ya, kita belajar dari kata-kata menghancurkan hidup banyak orang Benar. gitu. Hanya dari sebuah kata-kata yang tadinya sahabat karib bisa dalam puluhan tahun akhirnya terbangun dinding yang begitu tinggi dan nggak bisa dipulihkan. Hanya Benar. karena kata-kata. Makanya kita harus ingat dengan kata-kata bisa membuat hancur hidup orang. Bahkan seorang anak bisa begitu terpuruk gitu ya dengan kekurangan dia hanya karena kata-kata yang mungkin kita meremehkan, mengucapkannya tidak membuat dia terbangun. Dia akan jadi semakin terpuruk dan terpuruk. Tapi ada orang yang begitu lemah, tapi waktu kita melihat dia dengan cara pandang Allah dan mengucapkan kata-kata yang baik bahwa dia dikasihi oleh Tuhan, dia berharga bagi Tuhan. Anak yang tadinya biasa-biasa aja bisa jadi orang yang biasa. Dan sejarah membuktikan ada begitu banyak dari tokoh-tokoh yang mungkin dari keluarga yang biasa-biasa saja. Tapi karena kata-kata yang membangun dia, dia bisa jadi orang yang biasa gitu ya. Jadi mungkin apa yang dialami Bu Mei, mungkin juga dialami oleh ibu bapak semua kita yang ada di sini. Pernah tersakiti karena kata-kata. Dan itu membekas begitu dalam sampai hari ini. Mari kita mengampuni semua orang yang pernah menyakiti kita karena kata-kata, karena Tuhan bilang, yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Makanya Bumi bisa memandang mamanya dengan kasih itu ya, makanya dia bisa maklumi dan mengampuni. Kalau enggak sulit banget. Makanya orang yang percaya pada Kristus harusnya dia bersyukur. Karena di dalam Kristus lah orang tuh bisa terima loh, bisa mengampuni, bisa melihat ke depan hari yang lebih baik. Kebenaran itu memerdekakan kita. Yes, itu benar banget. Jadi kalau hari ini, kalau tadi salah satu cara yang dilakukan oleh kami dan suami menjauhi supaya tidak dekat, ya ada benar ada salahnya juga ya. Ada benar ada salahnya juga. Artinya kita berlomba-lomba menjaga diri kita dengan kekuatan kita. Kita selalu fail. Kadang kita salah. Kita bisa gagal. Bahkan kita merasa kayaknya nggak ada orang sama kita. Tapi sebaliknya mari kita belajar untuk berjalan bersama Tuhan. Jadi ketika orang menyakiti kita pun, kita tidak akan pernah berpikir membalasnya. Maka kita akan tetap jadi sahabat yang baik, teman yang baik, buat orang yang mungkin pernah mengecewakan kita. Itu yang diajarkan di firman Tuhan. Jadi kalau orang-orang di luar sana berlomba-lomba melakukan yang baik untuk mendapatkan yang baik, mendapatkan keselamatan untuk hidupnya. Kalau kita terbalik, kita sudah dapat itu dari Kristus. Kita sudah diselamatkan, kita dikasihinya, kita dicintainya. Maka sekarang kalau kita lakukan yang baik, bukan supaya dapetin itu, tapi karena kita sudah dapetin, maka kita harus wujudkannya. Mengasihi semua orang yang mengecewakan kita, menyakiti kita, lalu kita mengucapkan kata-kata yang mengampuni, mengasihi, menerima, lalu kita percaya, itu yang Tuhan bilang. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Bukan karena kita bisa beri persembahan, bukan karena kita bisa lakukan lebih benar dari orang lain, tapi belas kasih kita karena kita belajar dari Kristus itu sendiri. Ya Tuhan memberkati Bu Mei ya, terus pulih dan jadi berkat buat yang lain, ibu-ibu sekalian semua ya. Semoga Tuhan pulihkan bahwa Kristus itu memulihkan kita. Kita jaga perkataan kita.